Pemerintah negara bagian New York memberlakukan restriksi baru atas media sosial bagi anak, menyasar algoritma yang diyakini membuat medsos bersifat adiktif atau memicu ketagihan. Peraturan New York juga memblokir notifikasi kepada anak mulai tengah malam hingga 6 pagi. When it comes to protecting our kids, as New York's first mom governor, okay, this is where you hit me. I'll take on a fight for our kids any day of the week. For years, we've watched our kids spiral downward, wrestle with feelings of depression, anxiety, low self-esteem. How do they get out of that? NetChoice, Asosiasi Industri Teknologi yang mewakili X, Meta, dan perusahaan media sosial lain menolak restriksi di New York yang dituding melanggar kebebasan berekspresi seperti dijamin dalam konstitusi AS. New York hanyalah salah satu dari negara bagian di AS yang memberlakukan restriksi terhadap media sosial terkait dengan kekhawatiran soal kesehatan mental anak. Sebelumnya, Florida misalnya telah memberlakukan peraturan yang melarang sama sekali anak usia 14 tahun ke bawah membuka akun media sosial. Dan bila pun mereka telah berusia 14 atau 15 tahun, mereka harus lebih dulu mendapat persetujuan dari orang tua untuk bisa membuka sebuah akun media sosial. Dampak media sosial kepada kesehatan mental anak kembali mendapat sorotan setelah Surgeon General atau Kepala Korps Layanan Kesehatan Masyarakat AS, Vivek Murthy, mendesak Kongres bertindak, antara lain dengan pencantuman peringatan soal risiko gangguan kesehatan mental akibat media sosial, seperti halnya peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok. I don't know that it would necessarily deter that many children from using social media. Sometimes they even are enticed by the thought of something being not for them. But I think it will give legitimacy to parents who want to point to a reason when kids say, why can't I do it? Now we can say, well, it's harmful for you, and here's why. And it helps shift and validate what parents tell their kids. It might even provide kids an excuse to give their friends if there's a warning saying this is harmful. Menurut seorang psikiater di Endeavor Health di Chicago, usulan peringatan bagi pengguna media sosial ini adalah langkah awal yang tepat. We need a community, we need a cultural, we need a policy decision ultimately, or solution ultimately, because it's going to take a village to make this change. Apapun restriksi yang keluar di tingkat negara bagian atau federal, bila dipandang melanggar konstitusi, maka peraturan tersebut bakal menghadapi gugatan di pengadilan. Di Ohio dan Arkansas misalnya, restriksi terhadap penggunaan medsos oleh anak akhirnya ditangguhkan pemberlakuannya oleh hakim federal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.